Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini Alfian Dwi Nugraha di seri belajar Nux3 bahasa Indonesia. So di episode pertama ini kita akan belajar tentang perkenalan apa itu Nux3. So kita akan coba next ya. Nah pertama kali sebelum memulai semuanya adalah kita berkenalan dulu apa sih itu Nux3. So, kita coba ke websitenya ya di nux.com. Kalau teman-teman menuju ke nux.com, di sini teman-teman akan menemukan tagline yang gede banget, yaitu The Intuitive View Framework. The Intuitive View Framework itu salah satu tagline dari Nux.js yang udah dari Nux sebelumnya. Dan di sini Nux memutuskan untuk nggak pakai ini ya, dia nggak pakai JS lagi, tapi benar-benar Nux doang, gitu. Jadi meskipun kita nyebutnya di sini Nux versi 3, tapi di sini dia udah nggak pakai itu, jadi cuma Nux aja. Itu nama brandnya sekarang yang udah ganti. Nah selanjutnya adalah di sini ada description ya. Nux is a open source framework that makes web development intuitive and powerful, great performance and production grade full stack web apps and website with confidence. Jadi intinya adalah apa itu Nux ya? Nux ini sebuah open source framework ya, framework untuk memudahkan kita mengembangkan sebuah web dengan intuitif dan sangat powerful. Kenapa seperti itu? Nanti kita jelasin ya fitur-fiturnya. Nah, dan yang perlu digarisbawahi sini adalah Nux itu adalah the intuitive view atau view framework. Jadi bisa dibilang dia itu framework untuk view atau untuk view. Jadi view kan kita kenal sebagai framework ya, sedangkan Nux ini frameworknya view, jadi double framework ya di sini. Jadi bisa dibilang Nux ini adalah dia tuh kayak view. Kalau ini analogi sederhana gue adalah Nux itu view yang diberikan banyak tambahan lagi untuk kebutuhan mendevelop web. Karena kalau kita mendevelop web itu nggak ada sekedar tampilannya aja kan, tapi ada servernya, ada pertukaran data dan sebagainya. Inilah Nux hadir. Seperti itu adalah apa fitur Nux. Mari kita coba cek dari websitenya langsung ya. Kita ke get started di bagian introduction. Kita akan coba baca. Goal dari Nux ini adalah untuk membuat web development secara intuitif dan performant with a great developer experience in mind. Oke, jadi teman-teman catat aja, ya kan? Nah ini yang kita coba bahas lagi. Nux itu free karena dia emang open source, dan dia ini intuitive and extendable way to create type safe. Nah ini adalah kunci juga untuk kita nanti ya, karena di Nux itu benar-benar dijaga type safe-nya. Ini kalau teman-teman udah akrab dengan TypeScript atau pengembangan dari JavaScript ya, itu benar-benar di sini benar-benar enak banget ya kan, karena kalau teman-teman tahu kan TypeScript itu dibuat untuk kita sebagai developer. TypeScript itu tidak dibuat untuk klien kita, tapi digunakan untuk mempermudah para developer yang menggunakan JavaScript, karena dia ada type safety-nya gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu type itu apa, itu kayak apa ya, ketika teman-teman pakai text editor terus teman-teman nulis sesuatu kan, itu biasanya ada auto suggestion-nya ya. Nah itu adalah salah satu fitur dari type safe juga. Jadi nanti bakalan keluar suggestion-nya kalau misalnya variabel ini string, itu udah keluar kayak gitu-gitu. Dan kita juga bisa mengecek error secara dini berkat bantuan types ya, karena kita tahu kalau variabel ini ya adalah string misalnya, yang nggak boleh diisi selain string. Variabel ini number, yang nggak boleh diisi selain angka gitu kan. Nah ini adalah type safe. Ini nanti kita coba bahas. Nah selanjutnya adalah karena dia memakai Vue.js, tentunya kita Nux dibuat untuk menulis. Jadi teman-teman bisa nulis view file from the beginning while enjoying hot module replacement. Jadi di Nux juga udah ada HMR yang bagus banget untuk development kita, dan dia sudah dan dia juga server rendering by default ya. By default nanti preset Nux ini ada server rendering, ini juga nanti kita bahas. Nah selanjutnya kita coba bahas fitur-fitur dasar yang ada di Nux gitu ya, yang di highlight oleh Nux. Yang pertama adalah bagian automation and convention.
Di sini next use convention and opined directory structure to automate repetitive text. Jadi di sini Nux, tim dari yang bikin Nux itu mengklaim bahwa mereka itu udah punya conventionnya, mereka juga punya opinionet atau opini untuk directory structure-nya yang mereka desain sedemikian rupa, mereka riset untuk mengautomate repetitive text. Jadi kalau temen-temen ada beberapa repetitif ya, tindakan yang berulang-berulang tuh biar enak gitu. Dan di sini mereka mengklaim bahwa allow developer to focus, jadi biar para pengembang seperti kita tuh fokus untuk mengerjakan fiturnya, udah nggak mikirin lagi struktur direktorinya atau conventionnya. Atau convention itu kayak apa ya, kayak ketetapan apa ya, kayak style peraturan untuk nulisnya itu nggak kita perlu pikirin lagi, kayak misalnya penamaan folder harus gimana, harus besar atau gimana, kita nyimpen file ini di mana, kayak gitu-gitu. Itu termasuk dari convention ya. Nah selanjutnya ini adalah yang di automation oleh Nux. Apa aja? Yang pertama adalah file based routing. Ini adalah salah satu fitur di Nux dan aku rasa di beberapa framework sebelah juga kayak gitu ya. Jadi apapun yang kita tulis di folder page itu nanti langsung jadi routing kita. Jadi routing tuh apa? Routing kayak ini nih, nux.com/document/getting-started/introduction. Nah ini termasuk root ya. Jadi misalnya nih kita punya folder A, di dalam folder A itu ada file B. Nah itu sama Nux otomatis dibikin routing. Jadi dari folder B, terus di dalamnya ada dari file B yang ada di folder A itu Nux akan otomatis membuatkan routingnya menjadi /A/B. Jadi nanti teman-teman mengakses halaman itu pakai /A/B karena file B ada di folder A. Jadi itu udah otomatis. Jadi itu kayak web pada umumnya lah ya. Kayak kita bikin web tradisional web kan juga gitu. Kita bikin index.html atau about.html. Itu kan juga disimpan di dalam folder. Maka apa yang harus kita akses melalui URL itu juga harus sesuai dengan foldernya. Nah itu sama di Nux juga seperti itu. Lalu ada kode splitting. Jadi apapun yang kita tulis di Nux itu otomatis di splitting code. Jadi teman-teman udah nggak perlu mikirin cara nge-optimize-nya lagi ya, karena by default ini udah dikerjain sama Nux. Selanjutnya adalah dia sudah support server side rendering. Jadi kita nggak perlu setup server lagi teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas ya. Dan ini server side rendering ya. Jadi bukan hanya datanya dikelola melalui server kayak kita biasanya kan terhubung ke server pakai RESTful API atau pakai apalah gitu ya, GraphQL atau apa. Nah ini server side rendering, nggak hanya pertukaran data ya, tapi halamannya ketika kita akses itu juga dirender dulu di sisi server, baru ditaruh ke klien. Jadi Nux udah mendukung itu dan ini secara default. Selanjutnya adalah auto import beberapa built-in Vue.js dan Nux-nya juga itu udah auto import teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah mikirin lagi cara nge-importnya ya. Kalau teman-teman biasanya kan teman-teman bikin di JavaScript itu kan kalau banyak library, banyak kode splitting ya, misalnya teman-teman fungsi ini diletakkan di file ini, fungsi ini diletakkan di file ini, itu kan nge-importnya banyak banget. Tapi di Nux itu karena sudah ada standarisasi directory structure dan itu udah auto import, jadi teman-teman nggak usah bingung-bingung langsung import lagi karena sudah auto import. Jadi teman-teman langsung tuliskan aja nama-nama function atau kelas yang udah ditulis di file-file lain ya, selama mengikuti guide dari directory structure di Nux ini. Selanjutnya adalah data fetching utility. Ini sebenarnya udah mungkin di beberapa framework lain juga udah ada ya. Jadi Nux juga menyediakan utilitas default untuk menghandle data fetching. Jadi nggak usah mikirin cara nge-fetching data lagi karena sudah ada fungsi built-innya ya yang dikasih Nux. Lalu ada zero config TypeScript support. Jadi teman-teman kalau mau pakai TypeScript udah langsung pakai aja, nggak perlu ngatur-ngatur lagi repot-repot ya. Zero config ini istilah untuk kayak kita langsung pakai aja, nggak usah ribet-ribet, itu bisa langsung kita pakai tanpa harus config ribet-ribet ya. Ya meskipun kalau teman-teman ingin yang lebih ini ya tetap harus
nge-config TypeScript-nya juga gitu ya. Tapi ini secara default udah support gitu. Selanjutnya adalah configured build toolsnya, dia pakai Vite.js ya. Kalau sebelumnya kan ada dia pakai Webpack, tapi di Nux yang terbaru ini dia udah pakai Vite.js. Dan Vite.js ini sebenarnya dia juga udah dia support dua ya, Webpack sama Vite. Jadi teman-teman terserah, tapi secara default dia aktifnya pakai Vite gitu. Vite.js ya sebagai bundlernya, dan ini udah bukan hal yang wow ya, karena sekarang kita pasti udah pakai build tool atau bundler tool kayak Vite.js atau Webpack atau beberapa bundler lainnya. Nah, ini yang kita bahas sekarang, yaitu server side rendering. Nux itu support server side rendering, bahkan secara default dia aktif sebagai server side rendering ya. Keuntungan kita pakai server side rendering adalah ya faster immediate payload time, karena nggak semua komponen itu dibuild di klien, tapi di render dulu di server baru dikasih ke klien setengahnya. Selanjutnya adalah CEO ya. Ini kalau kita ngedevelop web pasti nanti kalau kita deploy ujung-ujungnya kita repot sama CEO. Tapi di Nux ini karena dia udah server side rendering ya, kita bisa nulis metadata untuk search engine ya, search engine optimize. Jadi kita bisa kalau kita cuma pakai Vue.js aja kan dia nggak ada server rendering ya, jadi cuma klien doang, SEO-nya juga nggak bisa jelek gitu ya. Tapi kalau pakai ini karena dia udah server side rendering ya, kita bisa taruh metadatanya untuk di render di server, jadinya search engine-nya lebih oke. Jadi kayak misalnya Google itu kalau nge-scrape atau nge-crawler web kita jadi lebih bagus lagi. Jadi web kita bisa dengan mudah, dan ini juga disediakan utilitasnya bahkan sama Nux, jadi kita tinggal pakai aja, mudah banget pokoknya. Selanjutnya adalah better performance. Ini kayak nggak usah dibahas ya, mungkin ya ini bisa dibilang ya biasa lah ya. Ini bukan hal yang wow lagi. Di sini katanya dia bisa nge-reduce JavaScript, karena tadi kan di split tuh, jadinya apapun yang dilakukan di klien itu katanya dia nggak terlalu banyak, jadinya nggak memberatkan gitu. Dan dia juga punya better accessibility karena dia kan server side rendering ya, dia di render dulu di server, jadinya itu nggak improve accessibility-nya. Apalagi dengan orang yang kebutuhan khusus. Ini nanti kita juga bisa bahas lagi ya kalau teman-teman mau. Ada easier caching juga, jadi beberapa halaman tuh udah di cache di sisi server, jadi nggak semuanya kok di render menerus. Jadi misalnya ada 100 user nih, satu halaman tadi yang di render di server tuh juga nggak secara terus menerus kok, ada beberapa caching yang diterapkan oleh Nux. Jadi teman-teman nggak perlu merasa oh bakal berat dong, nggak, dia juga punya mekanisme caching tersendiri seperti itu. Itulah server side-nya ya. Dan yang kita bahas adalah server engine. Nah, karena kan dia punya server side, sekarang kita akan cari tahu Nux ini kan front end-nya dia pakai Vue. Nah, dia punya server side itu dari mana? Ternyata dia punya server engine-nya, dan di sini Nux itu pakai server engine-nya itu Nitro namanya. Dan Nitro ini kalau kita lihat dia itu library yang dibikin oleh tim Nux juga. Dan Nitro ini emang semacam semacam tools server engine gitu, kayak Express.js atau apapun itu gitu lah, untuk membuat server engine nya mereka gitu. Dan nanti kita juga kalau mau bikin API juga bisa pakai Nitro ini nanti ya, itu nanti, karena Nitro ini secara default udah melekat sama Nux karena dia emang jadi server engine nya. Dan BTW Nitro.js juga ini bukan zero ini ya, tapi kalau kita lihat ternyata Nitro itu pakai X3 juga sama ya, dia dibuatnya sama tim Nux juga dari ini UNJS nih ya. Tapi kita lihat yang dan Nitro ada X3, jadi sama aja. X3 ini versi minimalnya dari Nitro gitu. Nah, kita balik lagi di sini. Jadi by default halaman nanti teman-teman juga bakal di handle sama Nitro. Terus nanti kita ketika bikin RESTful API juga nanti pakai Nitro juga gitu. Jadi kita tenang aja, nanti kita bahas juga. Setelah production kayak di tim Nux juga udah mikirin productionnya, dia udah bikin cara ngedeploy banyak banget nih, teman bisa lihat ya, tinggal pilih aja mau pakai deploy apa, mereka udah nyediain juga cara-caranya, tinggal kita pilih sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nanti kita mau hosting di mana itu udah ada gitu ya.
di deploy pun. Nah ini dia juga udah nyediain presetnya kayak misalnya di Amplify versi lainnya yang terkenal nih gitu. Ini AWS ya Amplify itu. Nah selanjutnya adalah modular. Yap, kita tahu bahwa NUX itu punya keunggulan di ekosistemnya ya. Jadi NUX itu punya modul konsepnya sendiri. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini di integration di modul ya di websitenya. Nah di sini tersedia banyak banget modul yang udah dibikin oleh community dari NUX. Jadi teman-teman kalau mau misalnya pakai Tailwind misalnya ya, ini kan salah satu Atomic CSS yang terkenal sekarang ya, pakai Tailwind CSS itu bisa. Itu udah disediain, teman-teman tinggal install aja ini modulnya, tinggal dipakai, kelar. Teman-teman nggak usah install atau nge-config Tailwind dari awal lagi berkali-kali, itu nggak perlu karena di NUX itu udah ada konsep modul ya. Dan teman-teman juga bisa bikin modul teman-teman sendiri. Nah ini enaknya Nuxt.js ya, dia juga ada modul-modul yang kayak image ini ya untuk melakukan optimisasi. Banyak modul-modul yang benar-benar ngebantu kita para developer. Jadi kita fokus banget sama apa yang kita kerjakan karena semua modul beberapa udah disiapin gitu ya. Kalau dark mode, ini color mode buat ngatur tema di web ya, kalau teman-teman mau webnya punya tema. Itu modular ya. Selanjutnya adalah ini arsitekturnya ya, dia pakai core engine-nya, ini core package-nya, nanti teman-teman pasti akan berkenalan ya. Package dari core-nya itu ya NUX itu sendiri. Terus bundle-nya dia punya dua ya, seperti yang gue bilang tadi, dia punya VT Builder sama Webpack Builder. Terus command line-nya itu dia namanya Nuxi. Jadi nanti kalau teman-teman nanti ada juga ini Nuxi itu kayak command line interface-nya Nux, jadi udah disediain. Kalau teman-teman mau berinteraksi kayak kayak nge-build apa, itu bisa pakai Nuxi ya. Bahkan bisa bikin beberapa, nanti kita bahas ya. Selanjutnya server engine-nya pakai Nitro. Development kitnya itu pakai Nuxt.kit. Jadi nanti kalau teman-teman nge-develop kayak extension dan lain sebagainya itu nanti pakai Nuxt.kit ini gitu ya. Oke, itu aja introduction-nya ya teman-teman ya. Lanjut ke bagian berikutnya ya kita.